Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-16. Dharmadhyaksa Kasogatan dan Arjaya Narendra dan pejabat Dharmayaksa Kaisawan yang baru dan Arjaya Smaranata benar-benar melaksanakan tugas yang tidak nyaman. Namun semua pihak menilai memang hanya dua orang pemuka agama itu yang bisa diharapkan pergi ke Sunda Galuh. Mereka berdua adalah pilihan yang tepat untuk melaksanakan tugas mengabarkan apa yang terjadi atas Raja Sunda Galuh dan rombongannya di lapangan Bubat, sekaligus menyampaikan permintaan maaf. Rupanya sidang Panca Prabu tidak mau membuang waktu. Ketika esok harinya tiba, rombongan kecil dilepas dari Balai Manguntur dengan penghormatan dipimpin langsung Sang Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk hadir dalam acara itu tanpa didampingi ayah, ibu, paman, dan bibinya. Prabu Hayam Wuruk tidak mengenakan pakaian kebesarannya. Hal itu menjadi ukuran betapa berat beban yang ia sangga. Matanya tampak cekung dan pucat, sesekali raut wajahnya tampak datar bagi tak lagi menyimpan semangat. Perhatian Hayam Wuruk kali ini melebihi kebiasaan. Hayam Wuruk tidak hanya melepas kepergian rombongan itu dengan melambaikan tangan dari Balai Manguntur, tetapi ia mengantar rombongan kecil itu sampai ke pintu gerbang Purawaktra. Ia masih menyempatkan membisikkan pesan ke telinga Dang Arjaya Smaranata. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada kerabat raja di Sunda Galuh, bisik Hayam Wuruk. Akan aku sampaikan dengan baik dan amat berhati-hati, tuanku, jawab Dang Arjaya Smaranata. Pelepasan rombongan kereta kuda yang akan menuju pelabuhan ujung Galuh itu menarik perhatian siapapun. Hadir memperhatikan dari kejauhan Kanuruhan Gajah Enggon, Pasangguhan Gagak Bangol, Senopati Macan Liwung, dan segenap pimpinan kesatuan prajurit dari kesatuan masing-masing. Di bawah pohon kamboja yang berjajar di kiri dan kanan jalan menuju ke pintu gerbang Purawaktra, Mantri Mukya, Mahapati Pumada ikut menyaksikan pelepasan rombongan yang akan menempuh perjalanan ke Surawisesa itu. Namun Gajah Mada benar-benar terkucil. Tak ada yang berani mendekat untuk mengajak berbicara. Semua orang menghindar, keberadaannya dianggap seolah tak ada. Meski dalam pandangan sekilas Prabu Hayam Wuruk melihatnya, namun Prabu Hayam Wuruk membuang muka. Hal itu menjadi gambaran betapa ia tak sudi meski hanya untuk bersirobok pandang. Macan Liwung bergegas mendekat ketika Sang Prabu melambaikan tangan. Hamba Sang Prabu, ucap Macan Liwung. Hayam Wuruk termangu menimbang, sedemikian larut hingga nyaris seperti orang melamun. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah paman lakukan. Aku tahu kemarin dan hari ini benar-benar menjadi mimpi buruk yang melelahkan, kata Hayam Wuruk. Macan Liwung bergegas menyembah. Hamba tuanku, tuankulah yang sebenarnya sangat lelah. Tuankulah yang mengalami tekanan paling besar, jawab Macan Liwung. Ucapan itu menyebabkan Hayam Wuruk menunduk sejenak, yang diakhiri dengan tarikan nafas panjang. Hayam Wuruk kembali menengadah. Paman, lanjut Hayam Wuruk yang sedang menghapus bayangan Dyah Pitaloka. Mulai hari ini dan hari selanjutnya, aku akan menyepi di Sanggar Pamujan. Aku tak akan keluar sampai beberapa hari. Untuk hari ini, aku minta paman menyelenggarakan upacara penghormatan bagi Bapak Dharma Raja dengan sebaik-baiknya. Aku tidak bisa hadir, tetapi Temenggung Macan Liwung nanti yang akan menggantikan kehadiranku.
Macan Liwung yang merasa masih berpangkat senopati itu terkejut. Dengan tatap mata aneh, Macan Liwung memandang rajanya. "Hamba tuanku," ucap Macan Liwung agak ragu. "Aku tidak salah paman," ucap Hayam Wuruk. "Sidang Pancaprabu yang digelar semalam hingga menjelang pagi telah mengambil beberapa keputusan. Di antaranya, sejak hari ini, pangkat paman Macan Liwung naik. Paman bukan seorang senopati lagi, tetapi seorang tumenggung." Macan Liwung terlonjak, namun dengan bergegas ia berusaha menghapus semua kesan dari wajahnya. "Setelah upacara penghormatan terakhir yang diberikan kepada Bapak Brahmana Dharma Raja, aku minta paman melaksanakan tugas khusus mendampingi seorang yang telah aku tunjuk untuk menyampaikan keputusan yang telah diambil Pancaprabu terkait perbuatan paman Pegajah Mada," kata Hayam Wuruk. Macan Liwung yang telah menyandang pangkat temenggung itu memandang rajanya tanpa berkedip. Perlahan temenggung Macan Liwung menyembah. Tentu segera mencuat bergumul pertanyaan terkait tugas yang harus ia laksanakan untuk mendampingi seseorang yang belum diketahuinya itu. Akan tetapi, temenggung Macan Liwung harus menyimpan rasa ingin tahu itu dalam hati. Apapun tugas itu berasal langsung dari Sang Prabu. Oleh karena itu, Macan Liwung merasa harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan langkah mengayun pelan dan diiringi beberapa orang prajurit, Prabu Hayam Wuruk berjalan menuju istana tanpa menoleh sama sekali. Prabu Hayam Wuruk tahu di bawah pohon kamboja, Gajah Mada tengah memperhatikannya. Akan tetapi, raja yang masih muda itu sama sekali tidak berminat menoleh. "Hayam Wuruk menganggapku tidak ada," gumam Gajah Mada dalam hati. "Sejak hari ini, Gajah Mada dianggap tidak ada. Gajah Mada tidak lagi dibutuhkan. Lalu untuk apa aku berada di sini? Berarti apa semua kerja keras yang aku lakukan 20 tahun terakhir ini?" Gajah Mada yang akhirnya memutuskan keluar dari gerbang Purawaktra dengan segera menjadi pusat perhatian siapapun. Namun sebagaimana yang lain, tak seorang pun yang menganggapnya ada. Tidak seorang pun yang berani menyapanya dan memberi penghormatan. Dengan lirikan matanya, Gajah Mada melihat bagaimana semua orang melengos, membuang muka, berpura-pura sibuk, atau berpura-pura sedang memperhatikan arah lain. "Gajah Mada sudah tidak ada lagi," ucap Gajah Mada sambil terus mengayunkan langkah. Dengan tubuh tegak dan pandangan lurus ke depan, Gajah Mada mengayunkan kaki jauh ke depan. Sekelompok prajurit yang muncul dari sudut alun-alun terkejut manakala menyadari akan berpapasan dengan Gajah Mada. Tanpa ada yang memimpin, rombongan prajurit itu segera balik langkah dan semburat mencari selamat. Sesaat dada Gajah Mada melihat semua itu. Gajah Mada tidak banyak bicara. Gajah Mada tetap tidak mau berbicara kepada siapapun. Meski ia telah sampai di rumahnya, di halaman belakang rumahnya yang berpagar bambu hias, Gajah Mada membaringkan diri di atas dingklik panjang dan tidak peduli meski matahari menyengatnya. Gajah Mada tak berbicara apapun ketika seorang prajurit menemukan sebuah gagasan untuk mencuri perhatian. Payung penghias di depan pintu dicabutnya dan dengan sigap prajurit itu memayungi Gajah Mada. Sang waktu terus bergerak menuju siang ketika upacara penghormatan kepada Dang Arjaya Dharma Raja dilakukan di bawah pimpinan Macan Liwung. Sejak semalam segala persiapan telah dilakukan. Kayu-kayu yang dibutuhkan untuk upacara pembakaran layon telah tersedia dan mencukupi. Pahoman di sudut-sudut lapangan terus menyala, mewartakan berita duka melalui bau kemenyan yang menyengat. Berpikul-pikul kemenyan dibakar menyebabkan beberapa ekor menjangan kelangenan yang merumput di bawah pohon Brahmastana merasa pusing. Hadir dalam upacara penghormatan itu, Ibu Suri Dyahwiyat, suaminya dan dua anak gadisnya yang cantik jelita, masing-masing mengenakan pakaian yang disesuaikan dengan keadaan. Sri Sudewi dan Madu Dewi menjadi pusat perhatian karena kecantikan mereka yang sangat menonjol. Dibalut pakaian serba putih, senada dengan penampilan keluarga Kudamerta, Sri Gitarja
suaminya dan 2 anak gadisnya hadir pula di tempat itu. Raden Cakradhara yang mengenakan jubah berwarna putih berubah penampilannya tak ubahnya Brahmana. Apalagi tangan kanan Raden Cakradhara tak henti-hentinya memutar biji-biji tasbih. Di belakang Raden Cakradhara, puluhan Ananda yang juga berjubah serba putih dengan telinga ditandai kembang Kamboja larut dalam hening cipta memuja mantra. Semua orang menunggu dan mencari-cari, tetapi Prabu Hayam Wuruk tidak hadir dalam upacara itu. Meski segenap rakyat berjejal-jejal di alun-alun depan Pura Waktra, bahkan sebagian yang lain memanjat pohon saman untuk bisa melihat rangkaian upacara penghormatan itu dengan jelas, nyaris tak seorang pun yang berbicara. Ramai tetapi senyap, berjejal tetapi sepi. Hari beranjak siang diiringi udara yang gerah. Semalam halaman istana dipenuhi kehadiran kawula yang berjejal-jejal untuk memberikan penghormatan kepada para tamu dari Sunda Galuh yang mengalami nasib naas. Siang ini hal itu terulang kembali sebagai pemuka agama Hindu dan Arjaya Dharma Raja menempati tempat tersendiri di hati para kawula. Itu sebabnya berita kematiannya sangat mengagetkan dan langsung menjalar melalui ketok tular. Yang hadir siang itu tak kalah banyak dengan semalam. Macan Liwung yang ditunjuk untuk mengendalikan upacara penghormatan menjadi pusat perhatian semua yang hadir. Dari tanda pangkat yang dikenakan dan selempang samir yang melintang di dadanya, terbaca jelas bahwa Macan Liwung kini bukan lagi seorang senopati. Macan Liwung sekarang menyandang pangkat tumenggung. Gajah Enggon yang hadir tanpa menarik perhatian tersenyum. Gajah Enggon tidak bisa menutupi rasa senangnya melihat Macan Liwung telah naik pangkat. Demikian juga dengan Pasangguan Gagak Bongol yang merasa tak sabar ingin segera memberi selamat kepada tumenggung Macan Liwung. Namun tak semua orang menyimpan perasaan seperti Gajah Enggon dan Gagak Bongol. Di antara Bayangkara Wrida yang masih tersisa, ada yang memandang dengan rasa kurang begitu senang. Perasaan seperti itu berasal dari rasa iri karena menganggap Sang Prabu Hayam Wuruk telah bertindak tidak adil. Asap membumbung dari tumpukan api yang dibakar. Doa puja mantra dibisikkan para pedanda. Baru pagi ini kau muncul, berita hangat macam apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Birawa? Tanya dia Sondir tanpa menoleh. Jika bukan karena baktinya sebagai seorang anak kepada orang tua, sungguh dia Birawa tidak betah berada di ruangan itu. Ruangan dengan bau aneh memabukkan. Maklum, sejak mantan Maha Menteri Hinu dia Sondir mengalami sakit lumpuh, semua kegiatannya dilakukan di bilik tanpa jendela itu. Ruang itu tidak hanya digunakan untuk mereda waktu, tetapi semua kegiatan dia Sondir harus dilakukan di tempat itu, karena tak ada lagi yang mau menggotongnya. Dulu ada seorang abdi yang bertugas melayani dia Sondir. Semula pekerjaannya hanyalah memasak dan mencuci. Pekerjaan itu dijalani abdi itu tanpa mengeluh, walaupun upah yang diterimanya tidak seberapa. Namun ketika pekerjaannya bertambah berat karena harus mengurus dia Sondir yang lumpuh, abdi itu mendadak menghilang, tidak ada kabar beritanya. Dia Birawa sudah mencari ke rumahnya untuk menawarkan bayaran yang lebih tinggi, namun abdi perempuan itu bersikukuh tidak bersedia. Sayang sekali apa yang aku rencanakan gagal, Ayah. Yang kuhendaki tidak bisa diterjemahkan, jawab dia Birawa. Untuk menjaga agar jangan sampai muta, Birawa harus menjaga jarak dari ayahnya. Dia Birawa berbicara sambil bersandar dinding. Berlahan dia Sondir menoleh. Apa yang terjadi? Tanya lelaki lumpuh itu. Dia Birawa bergeser ke samping. Bau bilik itu benar-benar mengganggu hidung prajurit berpangkat senopati itu. Kemarin itu rakyat sudah marah. Aku telah mengirim pasukan yang bertugas memanaskan keadaan untuk menyatu dengan mereka. Mereka akan melakukan penyerbuan dari arah Santana Raja. Namun rencana itu gagal karena rakyat yang marah itu ternyata berhati pengecut, tidak seimbang dengan kemarahan yang dimilikinya.
Pengepungan rumah Gajah Mada dari arah depan dicegah mati-matian oleh pasukan Bayangkara. Aku dan orang-orangku tetap berusaha memaksakan perang. Namun yang tidak habis ku mengerti adalah orang-orang yang sudah kalap itu bisa berlarian salang tunjang ketika Gajah Mada tiba-tiba muncul. Yang dilakukan Gajah Mada hanya bertolak pinggang, namun itu sudah cukup membuat para penyerbu bubar tanpa bentuk. Kata Dyah Birawa. Dyah Sonder yang menoleh kepada anaknya itu berusaha dengan bersusah payah untuk mengarahkan tatapan matanya lurus ke depan. Bodoh sekali. Dyah Sonder meletupkan rasa kecewanya. Ruang itu menjadi hening. Dyah Birawa ingin segera keluar dari ruang itu. Akan tetapi ia merasakan persoalan yang dibicarakan dengan ayahnya masih belum tuntas. Apalagi yang akan kau laporkan? Tanya Dyah Sonder sambil menahan diri agar jangan sampai muntah. Dyah Birawa mendekat. Dyah Birawa sadar jika sampai setabu lagi ia berada di tempat itu, ia akan semaput. Menurut desas-desus semalam sang Pancaprabu telah bersidang. Diduga siang ini nasib Gajah Mada akan ditentukan. Akibat tidak mampu menahan dirinya, tadi malam Dang Arjaya Dharmaraja meninggal. Pembakaran layon telah diselenggarakan siang ini, dipimpin Tumenggung Macan Liwung. Jawab Dyah Birawa. Berita susulan itu rupanya mengagetkan Dyah Sonder. Dharmaraja mati? Tanya Dyah Sonder. Dyah Birawa mengangguk. Oleh alasan yang hanya dimengerti dirinya sendiri, Dyah Sonder tertawa terkekeh. Birawa tidak menyela. Ditunggunya ayahnya tertawa sampai tuntas. Dyah Birawa tahu alasan macam apa yang dimiliki ayahnya. Dyah Sonder layak membenci Dang Arjaya Dharmaraja karena orang itulah yang dalam pasewakan sering menyindir dirinya, menyalahgunakan wewenang, dan mencuri uang negara. Macan Liwung naik pangkat? Tanya Dyah Sonder lagi setelah tawanya mereda. Ya, jawab Birawa. Pantas. Dyah Sonder bergumam. Pantas bagaimana ya? Tanya Birawa. Dengan tangan gemetar, Dyah Sonder berusaha meraih kendi di sebelahnya. Pantas dan sepatutnya kalau Macan Liwung naik pangkat menjadi Tumenggung. Aku bahkan lebih senang jika Macan Liwung menggantikan Gajah Mada saat ia digantung di alun-alun. Gajah Mada dihukum gantung bukan? Tanya Dyah Sonder. Dyah Birawa dan banyak orang memang berharap setimpal dengan tindakannya yang kejam, Gajah Mada digantung. Namun Dyah Birawa tak yakin Pancaprabu akan mengambil keputusan macam itu. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Jika dihadapkan dengan kitab undang-undang Utara Manawa, Gajah Mada tidak mungkin bisa menghindar. Yang menjadi masalah justru pertanyaan yang lain, beranikah Pancaprabu menjatuhkan hukuman kepada Gajah Mada? Boleh dibilang dengan kekuasaan sebagai Mahapati yang berhak menggelar pemerintahan dan menempatkan raja hanya sebagai lambang, Gajah Mada lah raja yang sesungguhnya. Apakah ia mengira Gajah Mada akan dihukum gantung? Tanya Birawa. Mengapa tidak? Balas ayahnya tangkas. Dengan kesalahan yang begitu besar, menurutmu hukuman apa yang pantas diberikan kepada Gajah Mada? Dyah Birawa merasa tidak memiliki gambaran apapun, belum punya bayangan hukuman apa kira-kira yang akan dijatuhkan Pancaprabu kepada Gajah Mada. Dyah Birawa tidak sependapat dengan perkiraan ayahnya. Dyah Birawa yakin Gajah Mada tak mungkin dihukum mati. Kalau dicopot dari jabatannya mungkin, ucap Dyah Birawa. Sampai sejauh ini, Gajah Mada dianggap sebagai orang yang sangat berjasa pada Majapahit. Wilwotikto bisa menjadi sedemikian besar karena jasanya. Pancaprabu akan melihat kesalahannya sebagai kesalahan kecil saja, mungkin hanya dicopot dari jabatannya. Dyah Sonder yang menyempatkan menimbang akhirnya sependapat dengan anaknya. Gajah Mada tak mungkin dihukum mati sebagaimana yang ia harapkan. Apa yang harus aku lakukan ayah? Tanya Dyah Birawa. Dyah Sonder masih memandang lurus ke depan. Dalam diamnya, Dyah Sonder sedang memutar otak. Yang pertama harus dilakukan adalah cari seorang untukku. Jawab Dyah Sonder. Siapa dan untuk apa ayah? Tanya Birawa.
Aku ingin mandi, aku juga ingin bilik ini menjadi wangi. Aku ingin para tamu yang datang mendapatkan diriku masih dalam keadaan pantas menjabat sebagai Maha Menteri Hino, bahkan untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Jawab Dyah Sonder. Dyah Birawa mengerutkan dahi. Dyah Birawa berpikir, apalah yang bisa diharapkan dari seorang lelaki lumpuh. Dengan kelumpuhan yang dialaminya, tak mungkin Dyah Sonder dapat merebut kembali jabatan yang terlanjur lepas dari tangannya, apalagi meraih jabatan yang lebih tinggi dari Maha Menteri Hino. Jabatan apa yang dimaksud itu kalau bukan Mahapati? Ayah bisa mengantang mimpinya terlampau tinggi, kata Dyah Birawa dalam hati. Namun tiba-tiba muncul sebuah pengakuan dari sudut hatinya. Sementara aku, bukannya aku minta agar ayahku mengendap meminta agar ia ikhlas. Yang kulakukan justru mengiring ayahku untuk menggapai hal-hal yang tak mungkin dan tak masuk akal. Namun untuk permintaan ayahnya agar bilik yang bau itu berubah menjadi wangi dan bersih, Birawa tak keberatan melakukan. Untuk itu harus dicari orang yang butuh pekerjaan.